Berniat kerja untuk keluarga, namun dua TKW ini nampaknya tak bisa pulang lagi pasca dirinya mencari uang di Hong Kong namun bertemu laki-laki yang tak bermoral. Teman-teman, kali ini aku mau menceritakan tentang kejadian lama yang terjadi di Hong Kong. Dua wanita Indonesia bernama Senang Mujiasih dan Sumiati Ningsih ditemukan tak bernyawa di salah satu apartemen di Hong Kong. Sumiati Ningsih sendiri berasal dari Cilacap, berusia 26 tahun, pernah menikah namun bercerai, ditinggalkan suami saat hamil, hingga akhirnya setelah melahirkan dirinya memilih untuk menjadi TKW di Hong Kong di tahun 2011. Asalnya 2 tahun menjadi pembantu rumah tangga dan juga sempat pulang ke Indonesia. Di Indonesia dirinya sekolah DJ karena senang, hingga akhirnya kembali lagi ke Hong Kong dengan visa liburan, namun ternyata dirinya di sana malah mencari pekerjaan di bawah tangan. Juga ada satu lagi bernama Senang Mujiasih, ke Hong Kong karena himpitan ekonomi, bekerja jadi pembantu rumah tangga, namun akhirnya setelah kontrak selesai dirinya tak mau pulang ke Indonesia dan jadi TKW ilegal di Hong Kong. Hilang arah saat dirinya menjadi pekerja ilegal membuat dirinya kerja serabutan hingga akhirnya jadi pekerja malam. Kedua TKW ini memang susah hidup di Hong Kong saat dirinya belum menjadi wanita malam. Keduanya akhirnya tinggal di kos-kosan kecil tanpa keluarga tahu. Yang satu mengaku kalau dirinya masih menjadi pembantu rumah tangga, namun yang satu mengaku dirinya kerja di restoran. Padahal keduanya kerja malam di salah satu tempat hiburan ternama di Hong Kong. Dua wanita yang kerja ilegal di Hong Kong ini akhirnya bekerja di tempat hiburan malam yang biasa didatangi kaum ekspat. Di sini juga, kedua wanita itu akhirnya berkenalan dengan Rurik Jatik. Seorang bankir, bahkan Rurik ini ternyata adalah anak orang kaya di Inggris. Bersekolah di tempat-tempat ternama hingga akhirnya saat dirinya lulus, dirinya pun bekerja di Bank of America London sampai tahun 2013. Dengan gaji 6 miliar per tahun, Rurik akhirnya pindah ke Hong Kong dan tinggal di apartemen mewah di Hong Kong. Meski kehidupan suksesnya, namun ternyata Rurik mempunyai sisi gelap, masalah pribadi, apalagi masalah seks. Rurik yang kerap melakukan masalah itu bahkan tak bisa dengan satu wanita dan dirinya rela membayar mahal asal dengan beberapa wanita, bahkan menggunakan alat-alat yang biasa dipakai untuk memuaskan. Rurik sendiri pernah berpacaran dengan wanita asal Filipina bernama Erian, pacaran lama namun akhirnya keduanya putus. Erian mengaku dirinya tak sanggup berpacaran dengan Rurik yang punya kehidupan malam yang aneh dan ketergantungan Rurik kepada narkotika. Di tahun 2014, Rurik pun mengundurkan diri dari pekerjaannya dan membuat status di Facebook kalau dirinya akan membuat sesuatu yang baru, bahkan dirinya pun akan menggemparkan. Tak lama setelah membuat status di sosial media, dua wanita hilang dan tak lama polisi pun mendapatkan telepon dari Rurik yang mengaku kalau di apartemennya ada sesuatu yang terjadi. Tak lama mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian pun langsung datang ke apartemen Rurik untuk memastikan laporan dari Rurik lewat telepon tadi. Saat polisi datang, ada satu wanita yang sudah tak berdaya namun masih bernyawa di kamar Rurik dengan penuh narko dan alat-alat mainan untuk melakukan seksual. Bahkan tak lama, pihak kepolisian pun menemukan satu jasad di koper yang sudah membusuk dengan bau di ruangan apartemen yang sudah tak nyaman. Saat memeriksa Rurik, pihak kepolisian pun membawa handphone Rurik. Di dalamnya terdapat banyak video-video Rurik melakukan dengan wanita-wanita di Hong Kong. Rurik dengan bangganya memperlihatkan kalau dirinya memang sengaja merekam saat melakukan dengan wanita-wanita tersebut. Rurik diamankan pihak kepolisian dan diadili. Saat itu Rurik mengaku kalau dirinya tak bersalah. Bahkan akhirnya Rurik pun diperiksa dan ternyata Rurik dinyatakan narsistik dan haus pujian, gak punya empati. Tapi tetap menurut pengadilan, Rurik memang layak diadili. Saat menceritakan dirinya bertemu dengan dua wanita Indonesia tersebut di tanggal 27 Oktober 2014. Rurik mengaku minta ditemani untuk memakai narkotika. Rurik pun di situ berjanji siap membayar mahal dua wanita tersebut hingga dua wanita itu pun mau dengan alasan memang keduanya bekerja untuk uang. Pada akhirnya kedua wanita tersebut di apartemen Rurik dan akhirnya mendapatkan kekerasan dari Rurik. Menurut visum dari kedokteran dan kepolisian, dua wanita tersebut mendapatkan kekerasan seksual dan juga mendapat kekerasan fisik hingga akhirnya keduanya harus menghembuskan napas terakhir di tangan lelaki tak bermoral. Rurik divonis bersalah hingga dihukum seumur hidup meski dirinya menyatakan banding, namun bandingnya tak pernah diterima. Bukan hanya TKW Indonesia sasaran dari Rurik, melainkan TKW yang bekerja ilegal di hiburan malam. Rurik yang merasa dirinya punya uang mencoba dengan berbagai cara.
Rurik sendiri tak suka dengan satu wanita. Setiap melakukan atau berkumpul, Rurik kerap ditemani 2 atau 3 wanita yang dirinya siap bayar. Keluarga dari Senang Mujiasih dan Sumati Ningsih pun mengaku bersedih tak menyangka anak mereka harus berpulang ke Indonesia hanya tinggal nama. Berniat mencari uang namun ternyata nasib mereka tak sebagus yang mereka harapkan. Kini keluarga tak bisa menyembunyikan kesedihannya dan merasa kehilangan untuk selamanya. Meski pemberitaan ini jadi pro dan kontra, masih ada yang menyalahkan 2 wanita tersebut. Namun apapun alasannya, meskipun 2 wanita tersebut bekerja menjadi pekerja malam, tak ada yang bisa membenarkan siapapun melukai orang lain apalagi menghabisi orang lain. Teman-teman, sekian dulu berita kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu kasus-kasus selanjutnya.